Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Fauza dengan NIM 2410511006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang disusun sebagai tugas pengganti ujian akhir semester dengan judul Digitalisasi Perencanaan dan Pembangunan di Kota Yogyakarta. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, hingga akuntabilitas pelayanan publik. Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang aktif menerapkan konsep Smart City dan e-government sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Digitalisasi telah diterapkan melalui berbagai aplikasi, dimulai dari Jogja Smart Service atau disingkat dengan JSS, lalu platform Sibakul untuk UMKM, serta Jogja Belajar di bidang pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat, tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kendala teknis, kesenjangan literasi digital, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama, apa saja bentuk digitalisasi pelayanan publik, ekonomi daerah, serta pendidikan dan sosial yang telah diterapkan di Kota Yogyakarta? Yang kedua, bagaimana dampak digitalisasi tersebut terhadap proses perencanaan dan hasil pembangunan di Kota Yogyakarta? Dan yang ketiga, apa tantangan utama dalam implementasi digitalisasi di Kota Yogyakarta? Dan yang terakhir, yang keempat, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk digitalisasi yang telah diterapkan dalam pelayanan publik, ekonomi daerah, serta sektor pendidikan dan sosial di Kota Yogyakarta. Yang kedua, menganalisis dampak penerapan digitalisasi tersebut terhadap proses perencanaan dan hasil pembangunan di Kota Yogyakarta, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun kualitas layanan. Lalu yang ketiga, mengetahui tantangan-tantangan utama apa saja yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam implementasi digitalisasi di berbagai sektor pembangunan. Dan yang terakhir, merumuskan strategi pengembangan untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, ada manfaat teoritis, menambah wawasan tentang digitalisasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian terkait digitalisasi dan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, memperkaya pemahaman mengenai pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pembangunan. Lalu, adapun manfaat praktis, bagi pemerintah sendiri menjadi bahan evaluasi dan penyusunan strategi pengembangan digitalisasi. Yang kedua, bagi masyarakat setempat meningkatkan pemanfaatan layanan digital dan partisipasi dalam pembangunan. Lalu, bagi akademisi menjadi referensi dasar untuk penelitian lanjutan terkait digitalisasi daerah, terkhusus Kota Yogyakarta. Selanjutnya masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, pada poin 2.1 konsep digitalisasi, yaitu digitalisasi ini merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, kualitas, dan pelayanan publik. Penerapannya dilakukan melalui e-government, layanan berbasis digital, dan pengelolaan data yang terintegrasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Selain itu, digitalisasi ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat karena didasarkan pada data yang tersedia. Keberhasilan digitalisasi ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola yang adaptif. Selanjutnya, masuk pada konsep perencanaan dan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Lalu, perencanaan menjadi pedoman agar pembangunan memiliki arah yang lebih jelas serta sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu, di era digital, proses perencanaan semakin terbantu oleh teknologi informasi dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Pemanfaatan data digital ini memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Lalu selanjutnya, pada poin hubungan digitalisasi perencanaan dan pembangunan daerah. Digitalisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan data yang akurat
dan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Dengan informasi yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih efektif. Ketiga aspek tersebut ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Digitalisasi ini memperkuat proses perencanaan, sementara perencanaannya baik akan menghasilkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada gambaran umum dari Kota Yogyakarta. Masuk pada poin pembahasan 3.1, bagaimana kondisi geografis Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak di bagian selat Pulau Jawa dan merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil, yaitu sekitar 32,82 km persegi, kota ini memiliki posisi yang strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Secara administratif, Kota Yogyakarta ini terdiri atas 14 kementerian dan 45 kelurahan, di mana letak geografisnya yang strategis menjadi kota ini sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pergerakan pembangunan di wilayah sekitarnya. Selanjutnya masuk pada poin kondisi demografis Kota Yogyakarta. Pada tahun 2023, jumlah penduduk kota Yogyakarta ini mencapai sekitar 375.000 jiwa dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Kota ini memiliki kualitas pembangunan manusia yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh nilai IPM sebesar 88,61. Keunggulan tersebut juga didukung oleh tingginya tingkat pendidikan masyarakat, terlihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan manusia di Kota Yogyakarta. Selanjutnya masuk pada poin 3.3, kondisi perekonomian Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memberikan kontribusi sekitar 1/4 dari total PDRB Provinsi DIY. Pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai sekitar 6,1% yang menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup baik. Struktur perekonomian Kota Yogyakarta didominasi oleh sektor jasa, terutama akomodasi makanan dan minum, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, jasa pendidikan, serta administrasi pemerintahan. Sektor-sektor tersebut menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Selanjutnya masuk pada poin 3.4, potensi unggulan, di mana Kota Yogyakarta ini memiliki berbagai potensi unggulan. Yang pertama dari sisi pariwisata berbasis budaya dan warisan dunia. Kota Yogyakarta mengandalkan pariwisata itu berbasis budaya. Dengan Malioboro ini ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia atau sumbu filosofis, di mana pemanfaatan dari adanya pariwisata ini sebenarnya tidak hanya memperkuat identitas daerah saja, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan UMKM lokal. Yang kedua, potensi unggulan dari sisi industri kreatif dan UMKM berbasis digital. Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong pengembangan industri kreatif dan UMKM melalui berbagai proses digitalisasi. Salah satunya adalah platform Sibakul yang membantu proses pendataan, pelatihan, hingga pemasaran produk UMKM. Pemanfaatan teknologi digital ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, serta mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, dari sisi pusat pendidikan dan inovasi. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena memiliki banyak perguruan tinggi serta jumlah mahasiswa yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan Yogyakarta sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Keberadaan institusi pendidikan mendorong lahirnya berbagai inovasi, startup, dan kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan yang mendukung pembangunan daerah secara lebih berkelanjutan. Selanjutnya, dari sisi ekonomi digital dan smart city. Kota Yogyakarta terus mengembangkan konsep smart city melalui layanan digital seperti Jogja Smart Service, di mana program ini menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem pengolahan data yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Selanjutnya, potensi unggulan dari sisi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan Malioboro. Pengembangan kawasan baru diharapkan mampu menyebarkan aktivitas ekonomi secara lebih merata. Dan pembangunan kawasan mendukung seperti XT Square dan Taman Parkir Giwang juga dilakukan untuk memperkuat akses wisata dan meningkatkan potensi ekonomi daerah kota setempat. Selanjutnya masuk pada 3.4, permasalahan pembangunan kota Yogyakarta. Yang pertama, dari sisi kualitas dan efektivitas pembangunan fisik, di mana kualitas pembangunan fisik masih menjadi perhatian karena beberapa proyek dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat. Yang kedua, permasalahan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu permasalahan utama akibat tingginya jumlah kendaraan dan terbatasnya luas wilayah kota. Kondisi ini menyebabkan mobilisasi masyarakat itu menjadi lebih kurang efisien atau terbatas. Selain kemacetan, beberapa infrastruktur ini juga memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk menjamin keselamatan serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Selanjutnya, permasalahan dari sisi kemiskinan perkotaan dan kesenjangan sosial. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, masih terdapat tantangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini berkaitan langsung dengan akses pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial, di mana pemerintah daerah setempat terus melakukan berbagai upaya melalui pemberdayaan UMKM, program padat karya, dan meningkatkan layanan sosial untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Selanjutnya, permasalahan dari sisi tantangan dan transformasi digital. Selanjutnya masuk pada tantangan dari sisi lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau, di mana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi ini menyebabkan tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Keterbatasan lahan membuat penyediaan ruang terbuka hijau menjadi tantangan bagi kota Yogyakarta. Selain itu, volume sampah yang terus bertambah memerlukan pengelolaan yang lebih efektif melalui penerapan teknologi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya, terdapat permasalahan yaitu keterbatasan SDM, sumber daya manusia dari aparatur gitu. Masih terdapat kesenjangan kompetensi digital pada aparatur pemerintah yang dapat menghambat optimalisasi sistem informasi dan pelayanan berbasis teknologi. Di mana oleh karena itu diperlukan pelatihan peningkatan literasi digital serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung tata kelola pemerintah yang lebih modern. Selanjutnya masuk pada bab 4, penerapan digitalisasi dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Di mana di sini terdapat digitalisasi dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah JSS atau Jogja Smart City. Adalah aplikasi layanan publik digital unggulan Kota Yogyakarta yang dirancang sebagai Balai Kota Maya, dikembangkan sejak tahun 2017 dan resmi rilis pada tahun 2018. JSS mengusung konsep Single ID, Single Windows, dan Single Sign-On atau SSO, sehingga masyarakat cukup satu akun untuk mengakses berbagai layanan. Hingga tahun 2024, JSS telah mencapai versi 6.0 dengan sistem keamanan standar ISO 27001, di mana fitur layanannya yaitu banyak, salah satunya dari semua itu, yang pertama pengaduan kedaruratan dan UPIK. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau keluhan dengan antarmuka, stepper yang memudahkan pelacakan tahapan, dilengkapi dengan opsi panggilan darurat dan terintegrasi dengan laporan kepolisian. Yang kedua, ngelarisi atau pemesanan kuliner. Fitur pemesanan konsumsi rapat yang menghubungkan OPD dengan UMKM binaan program Gendeng-Gendong, di mana saat ini melibatkan 320 kelompok dengan 3.000 anggota dan anggaran sebesar 400 sampai 51 miliar. Yang kedua, perizinan layanan usaha dan Aminduk. Mengurus perizinan dan administrasi kependudukan cukup melalui suatu aplikasi tanpa perlu datang langsung ke kantor. Selanjutnya, pembayaran non-tunai terintegrasi dengan kris dinamis dan virtual account untuk pembayaran pajak
dan retribusi secara digital. Dan yang terakhir adalah single sign-on atau SSO. Cukup satu akun dapat satu kali login untuk mengakses seluruh layanan dari berbagai perangkat daerah. Selanjutnya, digitalisasi dalam pelayanan publik, yaitu salah satunya adalah Sibakul Jogja, Sistem Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DIY), adalah program unggulan Dinas Koperasi dan UMK DIY yang diluncurkan untuk mendigitalisasikan sektor UMKM. Platform ini dirancang sebagai wadah pemasaran produk secara daring dengan sistem UMKM yang mudah. Guna mendukung perputaran ekonomi berbasis kerakyatan, awalnya Sibakul ini hanya berfungsi sebagai pencatatan data UMKM. Namun kini telah berkembang menjadi sistem komprehensif dengan lebih dari 50.000 pengguna yang menikmati berbagai fasilitas dari Dinas Koperasi UMK, UKM DIY ini. Selanjutnya, adapun fitur unggulan Sibakul ini, yang pertama ada analisis usaha, membantu pelaku usaha memahami posisi bisnis, mengidentifikasi kelemahan, serta kebutuhan pengembangan usaha. Lalu yang kedua, layanan konsultasi, menyediakan akses ke tenaga ahli berkompeten untuk memberikan sarana dan panduan yang lebih relevan. Dan yang terakhir, edukasi dan pelatihan, memberikan berbagai pelatihan agar produk UMKM ini dapat berkembang dan naik kelas. Selanjutnya, digitalisasi dari sisi pendidikan dan sosial. Jogja Belajar adalah platform pembelajaran digital unggulan yang dikelola oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekkomdik (DIY). Platform ini menyediakan konten pembelajaran berbasis audio, video, aplikasi, hingga animasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui portal jogjabelajar.org. Keberadaan Jogja Belajar ini merupakan bagian dari program Digital Government Service dalam inisiatif Jogja Cyber Province. Adapun fitur dalam Jogja Belajar ini, yang pertama, JB Class atau Jogja Belajar Class, layanan pembelajaran daring yang mendukung interaksi aktif antar guru dan siswa melalui konsultasi pembelajaran online tanpa batas waktu dan ruang waktu. Lalu, siswa dapat memilih guru mentor yang diinginkan melalui portal ini. Yang kedua, ada Jogja Belajar TV, layanan konten pembelajaran berbasis video on demand yang dikemas berdasarkan jadwal, menyajikan berbagai video edukatif mulai dari mata pelajaran, pengetahuan umum, hingga video budaya yang dinikmati secara gratis. Yang ketiga, Jogja Belajar Radio, layanan radio streaming yang dikemas secara entertainment, pendidikan dan hiburan yang dapat diakses melalui aplikasi Android di Play Store. Lalu yang keempat, Jogja Belajar Media, repositori konten pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif, media animasi, dan lainnya. Lalu yang kelima, Jogja Belajar Budaya, di mana platform ini yang berisi konten-konten budaya asli khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang terakhir, Jogja Belajar Kewirausahaan, fasilitas yang memberikan wadah kepada siswa untuk belajar kewirausahaan. Adapun dampak digitalisasi ini terhadap pembangunan, di mana digitalisasi memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Kehadiran JSS ini mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Selain itu, digitalisasi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan kualitas SDM melalui program literasi digital, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis teknologi. Adapun tantangan dalam implementasi digitalisasi ini, implementasi digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, kendala teknis, dan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan digital oleh berbagai masyarakat. Tantangan lainnya adalah kesenjangan literasi digital serta ancaman keamanan cyber dan perlindungan data yang memerlukan perhatian serius agar transformasi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada poin 4.6, strategi pengembangan digitalisasi. Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan berbagai strategi untuk memperkuat digitalisasi, mulai dari penguatan regulasi hingga pemanfaatan teknologi seperti big data, IoT, dan kecerdasan buatan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kolaborasi Pantelik, memperkuat kapasitas SDM digital dan memperluas layanan JSS agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan efektif. Selanjutnya masuk pada bab 5, yaitu bagian penutup.
Adapun kesimpulan dalam makalah ini, di mana digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kota Yogyakarta melalui berbagai inovasi seperti JSS, Sibakul, dan Jogja Belajar. Pemanfaatan teknologi tersebut berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, ekonomi digital, dan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan regulasi seperti literasi digital, keamanan cyber yang perlu diatasi agar manfaat digitalisasi ini dapat semakin optimal di masa depan. Selanjutnya, itu masuk pada saran, di mana dari sisi pemerintah, Kota Yogyakarta ini perlu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta keamanan cyber, dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan dari digitalisasi ini. Di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih aktif memanfaatkan layanan digital dan meningkatkan kemampuan teknologi. Dan untuk peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas program digitalisasi untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih baik bagi pembangunan daerah. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.